Ya, halo selamat sore pemirsa. Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda sore hari ini. Dan Kaltara Bicara hari ini akan berbicara banyak mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kalau kita bicara mengenai kesuksesan, banyak orang mengatakan bahwa kesuksesan itu merupakan pertemuan dari kesiapan dan kesempatan. Kita ketahui bahwa di usia 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara, saat ini provinsi ini memiliki begitu banyak kesempatan. Salah satunya yang cukup menjadi perhatian saat ini adalah Kaltara menjadi salah satu tempat atau kawasan dibangunnya proyek strategis nasional yang dikenal dengan kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI, Tanah Kuning Mangkupadi. Ketika ini menjadi sebuah kesempatan, lantas bagaimana kesiapan Kalimantan Utara khususnya dalam hal menyiapkan sumber daya manusia? Untuk menjawab mengenai hal ini, kami mengangkatnya dalam Kaltara Bicara dengan tema 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Nah, untuk menjawab mengenai hal ini, dalam Kaltara Bicara saya akan berbincang bersama dengan salah satu tokoh anggota DPD RI, Dapil Kalimantan Utara, yang kalau kita melihat kiprahnya dari awal karir yang dijalani, sudah dari tingkat provinsi, kembali ke perbatasan, kemudian kembali lagi ke Senayan. Nah, ini luar biasa. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Andes Martin Bila MM. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore, Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kami mau mengucapkan terima kasih. Di sela-sela kesibukan Bapak ketika berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara masih bisa menerima untuk berbincang. Ini ada satu tema yang cukup menarik untuk dibahas Pak. Banyak orang menaruh harapan yang sangat besar terhadap Provinsi Kalimantan Utara kalau mendengar sambutan Pak Mendagri Pak ya pada saat upacara bahwa Kaltara ini punya potensi yang sangat besar. Pertanyaan besarnya mengenai sumber daya manusia Pak. Seperti apa dalam perspektif Pak Martin melihat dalam 10 tahun terakhir ini Pak? Kaltara sudah berusia 10 tahun dan kita melihat perkembangan yang terjadi di Kaltara ini dari segala aspek pembangunannya, baik itu fisik, non-fisik, dan berbagai bidang. Dan Kaltara ini kan sesungguhnya merupakan provinsi termuda di Indonesia, ya, yang usianya 10 tahun. Namun demikian sesungguhnya Kaltara ini merupakan provinsi yang dalam daftar provinsi terkaya termasuk 3 provinsi terkaya. 3 provinsi terkaya? Ya, maksudnya adalah potensi yang ada di Kaltara ini sangat besar sekali. Kalau itu dieksploitasi atau dikelola dengan baik baik itu oleh pemerintah maupun bermitra dengan swasta dan masyarakat, termasuk para investor. Nah, kalau itu Kaltara ini selama 10 tahun ini kita lihat kiprahnya sudah membanggakan. Ya. Sudah banyak hal-hal yang sudah meningkat dari awal. Karena Kaltara ini pemekarannya kami tahu persis karena saya mengabdi di Kaltara ini lebih kurang hampir 20 tahun. Ya. Dimulai dari tingkat bawah sekali kecamatan, kemudian masuk ke kabupaten, kemudian sampai kepada kepala daerah di Malino 10 tahun. Dan pada saat pemekaran yang terjadi pun, ini adalah merupakan kerinduan masyarakat untuk bagaimana Kaltara ini bisa maju, ya, bisa sejahtera sama dengan saudara mereka di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, memang dalam 10 tahun ini sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi. Untuk menghadapi ke depan, memang Kaltara ini harus mempersiapkan sumber daya manusia. Itu penting banget Pak ya? Sangat penting. Karena apa? Walaupun daerah itu mempunyai potensi yang sangat besar gitu, tetapi kalau tidak bisa dikelola dengan SDM yang handal, SDM yang punya kompetensinya cukup dan unggul, tidak mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini. Pak Martin, tadi Bapak menyampaikan mengenai ada kerinduan yang dimiliki oleh masyarakat 10 tahun sudah menjadi provinsi sendiri, berjalan, berusaha, ada kerinduan. Dalam pandangan Pak Martin saat ini kerinduan tersebut sudah terpenuhi atau gimana Pak? Kalau kita lihat secara kenyataan, secara perlahan-lahan ini sudah bisa.
perlahan-lahan ya. Tentu sesuatu tidak bisa kita seperti Aladin gitu. Iya, langsung bayar. Langsung bim salabim langsung jadi kan. Nah, tentu sebuah proses yang terjadi sekarang, yaitu pembangunan dari kabupaten, kemudian gubernur ini yang kedua ini kan, tentu punya program visi yang memang untuk membangun Kaltara. Nah, oleh karena itu memang kerinduan ini itu harapan ya. Iya. Harapan masyarakatnya kalau Kaltara ini maju. Cepat tentunya kan, cepat. Nah, oleh karena itu melihat program Bapak Gubernur sekarang dengan visi ini, maju sejahtera ini, saya sangat mendukung itu. Dan ini pun sudah dilakukan dengan berbagai upaya, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan bidang dalam membangun Kaltara ini. Baik mulai dari pantai, pedalaman, dan perbatasan. Ini sudah mulai menyentuh. Hanya saja masih banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Ya, kalau kita lihat ya. Kendala pertama, ya pasti masalah dana, anggaran. Karena itu menjadi sumber untuk Masih bisa sumber bergerak, Pak ya. Bergerak kegiatan. Ini memerlukan sebuah dukungan pemerintah pusat, kemudian provinsi dan investasi yang ada di Indonesia khususnya. Ini baru bisa memacu pembangunan untuk akan lebih cepat tercapai sesuai harapan masyarakat itu. Pak Martin, saya ingin menyinggung mengenai kalau kita bicara mengenai kualitas SDM selalu akan dihubungkan dengan IPM, Pak ya, Indeks Pembangunan Manusia. Bahwa kalau kita melihat data di BPS, saya lihat memantau begitu Pak Martin kan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu pergerakannya luar biasa bagus Pak, ada peningkatan terus. Sampai di tahun 2020 sempat mengalami goncangan karena pandemi COVID-19. Tahun 2021 kemudian dilihat di BPS itu saya lihat angkanya sekitar 71,19 poin begitu. Itu mengalami peningkatan dibanding 2020. Banyak yang kemudian menghubungkan, walaupun sudah ada peningkatan, namun dibandingkan dengan regional di Kalimantan, posisi Kaltara itu masih di posisi keempat begitu Pak, di atasnya Kalbar begitu. Apa pandangan SDM itu? Kalau saya membaca dari data di BPS begitu Pak, seperti apa tanggapan dari Pak Martin Pak? Jadi kalau bentuk SDM ini memang sangat penting. Kalau bisa itu menjadi program prioritas pemerintah, provinsi, kabupaten, kota yang ada di Kalimantan, bahkan di Kalimantan Utara nih. Karena Kaltara merupakan salah satu provinsi yang ada di perbatasan, ya. Kemudian potensinya banyak, dan juga sekaligus penyangga IKN nanti. Nah, oleh karena itu memang perlu dipersiapkan SDM yang benar-benar mampu untuk bersaing gitu, bersaing. Nah, untuk itu memang perlu dipersiapkan berbagai bentuk upaya dalam rangka peningkatan SDM ini. Baik yang formal gitu, pendidikan formal, dimulai dari SD, SLTA, perguruan tinggi dan sampai kepada jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka bagaimana untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Baik secara global maupun nasional gitu. Sehingga ini bisa mengantisipasi kebutuhan tenaga dalam rangka melaksanakan kegiatan program. Nah, untuk itu memang perlu dilaksanakan berbagai upaya, seperti bekerja sama dengan investor, investasi, atau program Pemda sendiri membuat semacam apakah itu semacam diklat, semacam magang, semacam pelatihan. Sekarang ini balai-balai kerja gitu di semua sektor, sehingga nanti tatkala proyek nasional atau internasional KIPI ini masuk, SDM kita sudah siap gitu, siap. Jangan sampai menjadi penonton. Jangan sampai penonton. Siap turun di berbagai level gitu, berbagai bidang. Nah, ini merupakan kerja berat, saya katakan. Pak Martin, saya potong, mohon maaf ini Pak, sampai kerja berat. Nanti kita lanjutkan lagi. Kerja berat ini harus diapakan? Bagaimana kerja berat ini bisa menjadi ringan? Pak Martin juga nanti boleh cerita Pak ya, karena dua periode kan pernah menjabat sebagai Bupati Malino Pak ya. Kan sudah sangat mengenal lah. Kemudian di Kaltara sendiri, ketika menjadi DPD Dapil Kaltara, tentu Bapak banyak menyerap aspirasi dari masyarakat dengan berbagai persoalan yang ada. Nanti boleh kita hubungkan begitu Pak, agar matching antara tugas berat dengan bagaimana mengurai hal tersebut menjadi lebih ringan. Nah pemirsa, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Kaltara Bicara, kami masih kembali dengan bahasan tema kita kali ini, yakni 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana nasib SDM-nya. Kami segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah dalam Kaltara Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana nasib SDM-nya? Masih bersama dengan narasumber kita, anggota DPD RI Dapil Kaltara, Bapak Martin Bilang, juga merupakan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Yang kemarin kalau kita lihat berbagai program kerjanya, kemudian kiprahnya luar biasa. Sudah lihat bagaimana kemudian dukungan terhadap IKN, apalagi Kaltara kan sebagai penyangga juga Pak ya. Tapi nanti sebelum bicara mengenai ke IKN-nya, kita bicara mengenai Kaltaranya Mas Pak. Tadi melanjutkan perbincangan kita. Bapak mengatakan bahwa ini adalah tugas berat. Di satu sisi, Bapak punya pengalaman Pak. Di daerah menyerap aspirasi dan semuanya. Bagaimana kemudian kita bisa mengurai kerja berat ini agar bisa real dikerjakan dan menjadi lebih ringan begitu Pak untuk mempersiapkan Pak? Seperti apa yang saya katakan bahwa kunci semua itu adalah SDM, kualitas SDM. Jadi baik pendidikan formal, informal yang harus sudah mulai diprogram oleh Pemda sekarang, provinsi, kabupaten, kota, sehingga nanti semua ini berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu. Karena kalau tidak, kita akan terlambat, semua itu akan diisi oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, formalnya sekarang harus sudah disiapkan beasiswa untuk anak-anak. Baik sekolah, di segala bidang gitu. Jadi harus disiapkan ke perguruan tinggi, kemana sesuai kebutuhannya. Ada yang mungkin di bidang pertambangan, ada bidang industri, ada di bidang IT, ada di bidang bahasa juga, ada di bidang teknik. Semuanya harus disiapkan. Jadi baik itu oleh Pemda provinsi, kabupaten, kota, maupun oleh mitra-mitra para investor. Sehingga nanti ini yang utama dulu, ya, sampai kepada UKM-UKM yang kecil. Kuliner-kuliner harus disiapkan. Karena ke depan itu, kalau orang semakin banyak investasi di sini, itu kan seperti gula. Akan datang semua. Datang sendiri nanti ke sini. Nah, oleh karena itu, penduduk Kaltara yang sedikit ini harus kita maksimalkan kualitasnya. Sehingga juga bisa bergabung dengan saudara mereka yang lain, siap untuk mengantisipasi itu. Jadi ini harus diprogram sebuah perencanaan Pemda yang benar-benar matang sekarang ini. Ya, Pak Martin kalau melihat yang seperti itu kan banyak mengatakan begini Pak ya. Sebuah kesempatan itu kalau tadi ibarat Kaltara ini adalah gula, semua akan datang. Dalam posisi yang sekarang Pak Martin, itu menjadi ancaman atau menjadi kesempatan masih Pak? Kalau saya lihat peluang, masih ada peluang. Karena apa? Pemda tentu punya perencanaan yang sudah diatur mulai sekarang. Hanya saja bagaimana itu dieksekusi, ya, bagaimana itu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dimulai dengan sebuah proses. Baik itu oleh Pemda sendiri, baik provinsi, kabupaten, kota, tentu prioritas gitu. Apa yang sangat prioritas dulu dengan program KIP ini, kemudian bagaimana komunikasi dengan investor yang akan masuk. Tentu Pemda harus mempersiapkan ini sehingga nanti dalam mitra kerja dengan semua investor yang masuk sudah termasuk dalam program SDM itu. Mulai sekarang. Bukan waktu KIP itu masuk baru disiapkan itu. Harus mulai sekarang. Justru itu lebih dulu. Semacam diklat, semacam pelatihan, semacam magang. Ini harus disiapkan duluan. Sehingga pada saat KIP itu sudah betul-betul sudah mulai jalan operasional di sini, maka semua stakeholder sudah siap. Gitu. Sehingga nanti kebijakan yang benar-benar Bapak memberi manfaat kepada Kaltara khususnya maupun kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Pak, kalau ngelihat Kaltara sekarang berdasarkan dari mungkin ketika Bapak ke masyarakat untuk menyerap aspirasi begitu Pak, sudah terpenuhi nggak tantangan apa kebutuhan-kebutuhan tadi kalau bicara mungkin di tingkat peningkatan kualitas SDM itu kan bisa bicara mengenai pendidikan formal dan non formal Pak ya. Ada tadi menyinggung mengenai balai kerja dan lain sebagainya. Sudah ada yang terjangkau sampai saat ini, Pak? Kalau saya lihat masih sangat minimal. Masih sangat minim. Minim, Pak ya? Nanti masih kurang ya. Karena ya kita bisa lihat sendirilah. Jadi balai kerja kalau kita lihat mungkin hanya beberapa dari instansi yang ada. Kalau dari investor rasanya masih sangat minim ini. Ini semua harus diprogramkan benar-benar ya. Semua investor itu harus mempersiapkan balai kerja itu. Kalau perlu itu dana yang disiapkan untuk itu dibuat sebelumnya. Karena kalau tidak dibuat itu, maka semua tenaga kerja itu akan datangkan dari luar semua. Semua akan dari luar. Itu menjadi hal yang cukup riskan juga. Riskan juga. Jadi di sini tidak akan siap nanti. Apalagi saya sangat memahami dan mengetahui bahwa
kualitas SDM kita ini berbagai bidang perlu kita tingkatkan, ya, perlu kita didik, kita bina, kita latih untuk mereka siap untuk itu. Kan dimulai dari hal yang sangat kecil gitu. Kita perlu dilatih semua itu. Iya, Pak Martin banyak juga menghubungkan begini, Pak. Ini berhubungan juga Bapak sudah pernah menjadi bupati 2 periode di Malinau, Pak ya. Kaltara ini punya karakteristik yang mirip dengan Kalimantan lainnya begitu ya, dengan geografis yang sangat luas, kemudian untuk menjangkaunya perlu ekstra juga. Di satu sisi ketika berbicara mengenai SDM, di satu sisi juga membutuhkan infrastruktur untuk menjangkau mereka, memudahkan akses begitu, Pak. Itu bagaimana Pak dalam perspektif Bapak saat ini, Pak? Jadi saat ini kalau dilihat infrastruktur ke perbatasan ini belum dilaksanakan dengan baik. Contoh jalan saja, jalan jembatan ke perbatasan, satunya ke ibu kota Malinau terus ke Krayan, yang satunya menuju Tanjung Selor, menuju ke Apokayan. Ya. Jalannya saja sampai saat ini yang dulu sudah dikerjakan ke Krayan ini dia belum. Antara Malinau Krayan ini sekarang belum bisa belum tembus ya. Jadi itu salah satu faktor penting. Itu baru dari daratnya. Karena dengan proses darat ini, dengan jalan ini, transportasi angkut orang dan barang lebih besar daripada pakai pesawat terbang. Ya. Jadi oleh karena itu memang harus dipacu infrastruktur ini dalam rangka baik itu dalam rangka pelayanan ekonomi, berbagai macam sosial. Sehingga ke depan pembangunan bisa betul-betul hidup. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, transportasi udara ini kan hanya menggunakan pesawat-pesawat kecil ke perbatasan. Dan itu sangat terbatas, sangat terbatas ya kapasitasnya, jumlahnya. Dan ini pun hanya tergantung subsidi yang diberikan. Kalau subsidi itu besar ya syukur. Kalau tidak, hanya berapa yang bisa. Dan ini untuk memacu pembangunan pedalaman perbatasan memang perlu sebuah dana yang besar. Baik, sampai dengan dana yang besar, Pak. Saya mohon maaf juga kita harus break sejenak begitu. Nanti berbicara mengenai dana besar, tentu pergerakannya itu tidak hanya di skup provinsi, Pak ya. Perlu tokoh-tokoh, perlu sosok-sosok yang kemudian memperjuangkan ini di tingkat nasional juga. Nah, ini nanti tantangan selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Pak Martin, karena tepat poinnya begitu, Pak. Di tingkat nasional seperti apa kemudian pergerakan yang dilakukan untuk provinsi ini juga mendapatkan perhatian secara tingkat nasional, karena ketika itu terjadi maka pergerakannya akan lebih cepat. Nanti kita bahas terkait dengan hal tersebut, Pak Martin. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung masih tetap menyaksikan tayangan kami akan segera kembali setelah jeda pariwara, masih membahas mengenai tema kita 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana nasib sumber daya manusianya. Tetap bersama kami. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita. Ini di segmen terakhir, temanya masih berhubungan dengan 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana nasib sumber daya manusia. Dan masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Martin Bila, MM. Pak Martin, kalau kembali kita hubungkan dengan pembahasan awal. Dana yang berat ya. Mengerjakan pekerjaan rumah yang tadi dikatakan berat di provinsi, tentu nggak bisa hanya skupnya provinsi, Pak. Kita perlu skup nasional. Yang kemudian ini akan berhubungan dengan tugas yang Bapak emban saat ini, baik itu di DPD RI maupun juga sekarang kan menjabat sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, begitu Pak. Silakan Pak. Jadi untuk membangun Kaltara ini, seperti yang saya katakan, walaupun kaya potensinya, tapi SDM-nya harus juga bisa memiliki kualitas kompetensi yang handal dan unggul gitu. Nah untuk itu juga memerlukan dana yang besar untuk itu. Harus dipersiapkan dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu kolaborasi, baik itu provinsi dengan semua potensi yang ada, ya, dieksploitasi, kemudian dimaksimalkan untuk membangun Kaltara ini, juga pemerintah pusat untuk mendukung semua program pembangunan yang ada di sini, baik itu melalui dana maupun kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membantu daerah ini. Seperti KIPI, ini kan sudah satu kebijakan yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa oleh Bapak Presiden, menetapkan KIPI di Kaltara ini.
tentu akan masuk investor-investor bukan saja nasional, internasional di sini. Dan ini sebuah kebijakan yang bagaimana pusat-pusat pembangunan itu dipindahkan ke Kalimantan supaya dampak pembangunannya akan semakin luas bagi wilayah, bagi masyarakat dan bangsa ini. Biar nggak takut ke Kalimantan, Pak ya, dikarenakan hutan semua, itu, Pak ya. semua. Jadi sehingga ini memang memerlukan kolaborasi ini dananya. Jadi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan investor. Dan Kaltara tidak akan mungkin bisa mengemban amanat ini sendiri. Kaitannya dengan bagaimana SDM tadi, kita harapkan dalam mempersiapkan ini, memang kebijakan pertama harus dilakukan adalah Pemda sendiri. Pemerintah sendiri mempersiapkan SDM ini dengan berbagai prioritas program itu tadi. Baik yang formal, yang informal ini dilaksanakan. Tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi ini harus dimulai dari sekarang. Mulai sekarang. Menunggu, Pak ya. Jangan menunggu lagi. Iya. Karena Undang-Undang IKN sudah ditetapkan. Program sudah mulai jalan membangun infrastruktur IKN. Kaltara KIPI sudah mulai ada kegiatannya. Nah ini harus dipersiapkan mulai sekarang. Oleh karena itu memang berpikir cepat, kerja cepat itu penting untuk kita dalam rangka mengantisipasi perkembangan global sekarang. Iya Pak, tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai tataran di tingkat nasional Pak, apa yang kemudian sekarang perlu dilakukan Pak untuk kemudian mendapatkan dukungan dari semua pihak? Kan ada orang mengatakan bahwa sekarang itu momennya bukan lagi tentang berkompetisi, tapi berkolaborasi begitu. Bagaimana kemudian mungkin di skup regional Kalimantan menyamakan persepsi, saling mendukung, saling menguatkan, atau di tingkat nasional begitu? Memang itu kuncinya dari Pemda, baik Kaltara maupun Kalimantan ini, ya. Semua harus ada sinergitasnya. Memang ada sudah kerjasama semua provinsi Kalimantan dalam rangka pembangunan Kalimantan ini, tapi itu harus lebih digenjot lagi. Nah, secara khusus Kaltara ini, memang Kaltara harus lebih giat lah, lebih giat lah memperjuangkan ini, ya, dengan suatu program yang memang sudah dipersiapkan dengan baik, ya, satu perencanaan yang baik. Kemudian harus menyampaikan ini baik kepada pemerintah pusat, kemudian dengan investor baik dalam negeri dan luar negeri, sehingga semua potensi yang dari Kaltara ini bisa dikelola dengan baik, ya, baik, sehingga apa yang merupakan harapan masyarakat tadi bisa terpenuhi dengan baik. Tapi kuncinya itu tadi, memang SDM ini harus siap, handal, dana juga harus siap. Dan ini harus segera dilaksanakan, jangan menunggu waktu. Baik. Itu yang penting. Pak, dua poin pertanyaan selanjutnya yang saya tanya begini, Pak. Ini saya harus memisah begitu, Pak. Di satu sisi saya ingin menanya begini, Pak. Bagaimana kemudian nuansa di DPD RI, Pak, ketika berbicara mengenai perjuangan untuk Kaltara, serapan aspirasi, kemudian bagaimana kemudian suara-suara masyarakat Kalimantan Utara juga didengarkan di tingkat nasional yang Bapak lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti berhubungan dengan sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional nih, Pak. Yang pertama silakan dulu Pak, di skup DPD RI Pak. Selama ini memang kita menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai suara-suara masyarakat, ya, bagaimana masalah, bagaimana harapan masyarakat, bagaimana perjuangan masyarakat. Itu kita serap terus, ya. Kemudian kita kumpulkan dalam satu kompilasi, ya. Dan itu kita sampaikan di dalam setiap kegiatan reses kita disampaikan. Yang kedua, program-program Pemda provinsi, kabupaten kota, karena kita merupakan wakil daripada daerah sesuai undang-undang itu, kita meminta semua program daerah yang ada, ya, tentu sesuai dengan bidang. Karena DPD itu kami ada 4 orang, kemudian ada komitenya, dan kita minta itu. Dan ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat, tentu kepada kementerian-kementerian yang merupakan mitra kerja komite. Apa program yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota, kita sampaikan. Baik dalam rapat kerja dengan para menteri, kemudian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, ya, kita sampaikan ini yang merupakan program Pemda. Ya, dan sudah berjalan Pak ya? Kita laksanakan. Jadi dengan harapan itu kita bekerjasama dengan teman-teman yang di DPR RI juga. Bagaimana kita memperjuangkan Kaltara. Itu tugas kita. Baik. Nah. Satu lagi Pak, terakhir. Ini waktu kita sangat terbatas Pak. Di skup sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Kemarin juga kami melihat bagaimana kemudian dukungan ini berhubungan dengan IKN. Kaltara sebagai daerah penyangga, provinsi penyangga IKN, bagaimana kemudian kiprah ini, kita sangat beruntung begitu ada keterwakilan di Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian dipercaya menjadi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional begitu. Seperti apa Pak? Ini sebagai closing juga nanti. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali, di dalam Rakernas kita yang lalu di Balikpapan,
tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober, kita sudah membuat pernyataan sikap itu dari seluruh Dewan Adat Kalimantan ya, mengenai dua hal. Yang pertama adalah masyarakat adat Dayak Kalimantan merupakan salah satu suku penduduk asli Kalimantan bersama dengan saudara kami yang lain. Ya. Sangat bersyukur IKN dipindahkan ke Kalimantan ini. Ini merupakan anugerah ya, kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya untuk pemerataan pembangunan. Dan kami sangat bersyukur, bergembira, senang dengan ditetapkannya Kalimantan menjadi ibu kota negara, ibu kota nasional ini. Tentu dengan penetapan ini, kami sebagai masyarakat penduduk asli Kalimantan menerima ini dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian siap mendukung itu, mengawal itu, dan siap terlibat dalam semua proses pembangunan ibu kota Nusantara itu di Kalimantan ini. Baik itu secara pribadi, secara kelompok, dan secara lembaga adat. Agar kami dilibatkan di dalam semua kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua, pembangunan dilakukan dengan pindahnya ibu kota ini adalah sudah barang pasti sinergitas pembangunan semua wilayah yang ada di 5 provinsi ini pasti akan terjadi. Bagaimana komunikasi transportasi darat, bagaimana udara, bagaimana semua infrastruktur yang akan dibuat, pastilah karena akan pusat ibu kota negara, Kalimantan pasti akan maju. Dan saudara kami di Indonesia Timur lainnya, Sulawesi, Ambon sampai Papua. Karena ini ada di pusat Indonesia ini. Yeah. Dari Papua di sini cuma 3 jam. Dari Sumatera sini 2 jam. Berdampak kepada semuanya. Nah, kalau Papua ke Jakarta tuh 6 jam. Ini ada di tengah sekali. Yeah. Jadi oleh karena itu, memang ini ya ini sebuah ketetapan yang sangat tepat. Baik. Yang kedua adalah dalam rangka konsisten kontinuitas IKN ini, memang ke depan akan sangat ditentukan oleh pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presiden, yang rencananya sudah undang-undang akan dipilih pada tahun 2024 akan datang. Sangat dekat waktunya, Pak. Nah, oleh karena itu, masyarakat adat Dayak Kalimantan sudah membuat pernyataan sikap. Ya. Presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung, konsisten mendukung IKN ini, itu yang akan kami dukung. Tetapi kalau calon presiden, calon wakil presiden yang tidak konsisten mendukung IKN, kami tidak akan dukung. Wah, ini sudah strategi politiknya sudah berjalan begitu, Pak. Oh, itu bukan politik, kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan. Baik. Pak Martin, terima kasih, Pak. Ini sangat luar biasa ya kalau kita berhubungan. Jadi hari ini kita mulai terbuka begitu, tidak hanya menjawab mengenai tantangan SDM masyarakat Provinsi Kalimantan Utara di usia 10 tahun, tapi kemudian kualitas SDM yang disiapkan ini akan mampu juga memperkuat bagaimana komitmen berkontribusi terhadap tujuan negara untuk memiliki untuk membangun IKN di Kalimantan begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Martin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang, Pak. Ya baik pemirsa, demikian Kaltara Bicara untuk edisi hari ini dengan tema 10 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana nasib sumber daya manusia, dan tadi sudah terjawab semua dari perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Martin Bila MM yang merupakan anggota DPD RI dan juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Akhirnya saya Imadi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.